Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Pertama terima kasih kepada Haji Bina khususnya yang telah mengundang saya untuk memberikan materi tentang tauhid di majelis yang mulia ini. Yang kedua, terima kasih juga kepada bapak-bapak yang telah hadir dalam kesempatan ini untuk mengikuti pengajian materi tauhid. Sebelum dilanjutkan, saya ingin tahu dulu tentang pemahaman bapak-bapak yang hadir di sini tentang tauhid. Blank. Nol. Dari nol ya mas. Jadi supaya jelas gitu. Targetan yang ingin dicapainya supaya jelas dalam penyampaian materi ini. Kalau memang dianggap blank, mungkin kita harus dari dasar ya. Ya. Dari dasar dulu, maka dibuka yang diktatnya. Diktat ini sebenarnya hasil masantren saya dulu di Tegalega di Abah Kata. Ini catatan saya ketika kelas 3 sanawiyah. Kemudian ketika bertugas jadi penyuluh pertama di Rumus itu, saya bikin diktat supaya bisa diajarkan lagi kepada yang lain. Dan ini sangat sederhana sekali. Kenapa sangat sederhana? Karena saya ingin menanamkan kepada orang-orang yang ingin belajar tentang tauhid bahwa tauhid itu sangat sederhana, bukan sesuatu rumit. Mudah. Sangat mudah. Karena kan biasanya dianggapnya tauhid itu sesuatu yang susah, anu rumit, hal rese, dikuasai, komo diajarkan gitu. Dikuasai GSE, komo diajarkan gitu. Maka dibikinlah diktat anu sesimpel mungkin gitu. Supaya kesana lebih sederhana, lebih babari, lebih bisa dipahami. Yang paling inti dari tauhid itu pertama yang harus diketahui oleh bersama adalah bahwa sifat harta itu adalah titipan. Ketika yang dititipinya sudah meninggal, maka dikembalikan kepada yang menitipkan. Dikembalikan ke Allah. Dan ku Allah dikembalikan karena hidup dalam bentuk harta warisan. Sehingga konsekuensinya karena dikembalikan ke Allah harus sesuai dengan aturan main yang ditetapkan oleh Allah, oleh ajaran. Aturan mainnya adalah ilmu faraid. Di sini urutan-urutan dari diktat ini pertama adalah apa sih yang disebut dengan tirkah? Tirkah itu adalah harta peninggalan dari yang meninggal. Tirkah itu harus dikurangi dulu dengan biaya-biaya pemulasaran jenazah harus dibayar oleh tirkah itu. Kemudian kalau punya hutang harus diselesaikan dengan tirkah itu. Kemudian juga kalau ada wasiat juga harus dipenuhi dulu wasiat. Hanya ada syarat, wasiat itu jangan melebihi sepertiga dari harta waris. Kalau lebih dari sepertiga bisa dibatalkan atau dikurangi supaya jangan lebih dari sepertiga. Tergantung kesepakatan ahli waris. Kalau memang itu wasiat mau dilaksanakan boleh, tapi jangan lebih dari sepertiga. Dibatalkan juga boleh karena ketentuan wasiat sepertiga. Kemudian wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Jadi harus kepada di luar ahli waris. Misalkan cucu perempuan dari anak laki-laki, dia tidak termasuk ahli waris. Cucu perempuan dari anak perempuan, bukan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak perempuan, dia tidak masuk ahli waris. Dia boleh dapat wasiat. Tapi cucu perempuan dari anak laki-laki, karena dia termasuk ahli waris, tidak boleh menerima wasiat. Double. Jadi double gitu kan.
Jadi seperti itu. Baru setelah semua selesai, jadi tilkah. Jadi harta yang harus dibagikan. Kemudian kita juga harus tahu sebab-sebab seseorang mendapatkan waris. Sebab-sebab seseorang mendapatkan waris, pertama pastinya karena ada hubungan nasab, hubungan darah, ayah dengan anak, kan seperti itu. Kemudian yang kedua karena ada hubungan pernikahan. Istri atau suami mendapatkan waris karena dia ada kaitan pernikahan. Gimana kalau pernikahannya putus? Putus juga warisnya. Potongan mau menang waris intinya. Potongan Muhammad misalkan mau menang waris Muhammad di saya ambil garis apa dah itu. Karena sudah terputus gitu, karena tidak ada hubungan lagi, hubungan pernikahannya sudah batal gitu. Kemudian yang paling utama adalah karena seagama. Itu sebab-sebab mendapatkan waris. Kemudian kebalikannya, sebab-sebab tidak mendapatkan waris. Tiga kebalikan dari itu. Karena tidak ada hubungan nasab, karena tidak ada hubungan pernikahan, karena tidak seagama, dan ditambah lagi membunuh. Model kasus tukang lari, suami sama anaknya, anak tirinya dibunuh sama istrinya. Itu menggagalkan dia untuk mendapat warisan. Tadinya yang menang waris, sekarang kan jadi menang waris karena membunuh. Serakah ya. Karena keserakahan dia jadi tidak mendapatkan warisan. Kalau di sini disebutkan ada perbudakan dan sebagainya, ini hanya untuk penambahan hasanah keilmuan saja. Dari dulu di teorinya ada seperti itu, tapi sekarang kan udah nggak ada, jadi nggak perlu dibahas. Nah, itu sebab-sebab mendapatkan waris dan sebab-sebab tidak mendapatkan waris. Kenapa ini harus dijelaskan terlebih dahulu? Karena ini nanti ada kaitannya dengan verifikasi ahli waris. Dia itu anak kandung, tapi tidak seagama, otomatis dia tidak dapat waris. Meskipun anak kandung. Dia itu bapak kandung saya, tapi karena beda agama, dia tidak mendapatkan waris dari saya. Seperti itu. Oh gitu ya. Harus seagama. Jadi syaratnya seagama. Kalau beda agama, itu tidak dapat warisan. Nah itu secara sederhana seperti itu, sebab-sebab mendapatkan dan tidak mendapatkan waris. Dan sekarang yang perlu dipahami sebenarnya supaya pemahaman tentang waris itu, bahwa waris itu adalah sesuatu yang mudah, kita harus tahu alur penyelesaian dari masalah waris. Jadi alias bidok. Kan ini kalau karena tidak tentu kematiannya apa? Merekat. Oh ini karena tidak tentu kematiannya, dia tidak mendapatkan waris. Misalkan goib. Goib seperti itu, dia tidak mendapatkan waris. Kalau nanti seandainya dia goib nih, harta udah dibagi, ujuk-ujuk pulang udah. Sedangkan harta udah dibagi, sedangkan dia ini gak kebagian. Ya itu kalau yang saya baca dari kompilasi hukum Islam, harusnya diulang lagi kalau udah ketemu seperti itu. Jadi lamun habisnya jadi hutang, ahli waris. Kembali lah Gus lah. Tapi jarang-jarang terjadi sih kan seperti ini gitu, jarang terjadi. Cuman kalau memang dia tidak ada, dianggap meninggal saja gitu. Sehingga di sini disebut menghalangi mendapatkan waris. Jadi waris susah dipahami itu gara-gara kita sebenarnya tidak tahu prosedur atau alur penyelesaian masalah waris. Yang pertama harus dipahami, yang harus diselesaikan itu yang tadi itu tilkah itu. Tilkahnya itu apa-apa saja, berapa totalnya. Kan harus dicek dulu, ini benar-benar punya almarhum apa bukan, nah, seperti itu. Ini sudah statusnya sudah dikasih ke orang lain, sudah diwasiatkan atau bukan. Ini hasil bersama atau bukan, seperti itu harus jelas dulu. Dan itu harus dibuktikan gitu.
Kalau sudah jelas, baru jadi tirkah. Jadi tirkah mah udah bersih. Ya. Misalkan oh ternyata dari harta yang ditinggalkan 300 juta, ternyata setelah diverifikasi mah hartanya tinggal 150 juta. Berarti ini tirkah. Bukan yang ini. Jadi harus diselesaikan dulu ini yang pertama sebelum melangkah ke lanjutannya. Kemudian yang kedua, setelah ini jelas, didata siapa ahli warisnya. Ada proses pendataan ahli waris. Ahli waris itu ada dua macam, ada al-warisun. Al-warisun itu ahli waris laki-laki. Ada al-warisat, ahli waris perempuan. Al-warisun jumlahnya ada 15 macam. Sementara al-warisat ada 10 macam, di sini ada. Ya. Ahli waris laki-laki, ahli waris perempuan. Lebetan. Jadi data aja dulu. Yang termasuk ahli waris tulis semua. Berbeda ditulis. Misalkan ada 10 orang yang dianggap jadi ahli waris yang masuk ke al-warisun al-warisat. Nah, siapa al-warisun al-warisat itu? Yang pertama dari golongan laki-laki, al-warisun itu ibnun. Ibnun itu anak laki-laki. Yang kedua, ibnul ibni. Ibnul ibni itu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang ketiga, abun. Abun itu ayah. Yang keempat, jadun. Jadun itu kakek. Yang kelima, ahun sakik. Ahun sakik itu saudara sekandung. Yang keenam, ahun liab. Ahun liab itu saudara sebapak. Berarti beda ibu. Kemudian yang ketujuh, ahun lium. Saudara seibu, beda bapak. Kemudian selanjutnya ibnu ahi sakik, anak dari saudara sekandung. Terus juga ibnu ahi liab, Keponakan ya? ya keponakan, anak dari anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Kemudian amun sakik, paman yang sebapak, yang sekandung dengan bapak. Kemudian amun liab, paman yang sebapak dengan bapak, berarti beda ibu dengan bapak. Kemudian ibnul ami sakik, anak dari paman yang sekandung dengan bapak. Ibnul ami liab, anak paman yang sebapak dengan bapak. Yang ke-14-nya jauj, suami. Yang terakhir muktik, yang memerdekakan hamba sahaya. Nah, itu golongan ahli waris dari pihak laki-laki. Kemudian dari pihak perempuan, yang pertama bintun, anak perempuan. Bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Umun, ibu. Jadah lium, nenek dari ibu. Jadah liab, nenek dari bapak. Ukhtun sakikoh, saudara perempuan sekandung. Ukhtun liab, saudara perempuan sebapak. Ukhtun lium, saudara perempuan seibu. Zaujah atau istri dan muktikoh. Nah, itu ahli waris kita data dulu. Dari 25 ini ada berapa orang yang masih hidup yang dianggap sebagai ahli waris. Jadi tulis aja dulu, berbeda. Misalkan ayat salapan, 5 golongan laki-laki, 4 golongan perempuan, tulis aja dulu. Setelah itu selesai, kita lari ke yang ketiga, masalah hijab mahjub. Hijab mahjub teh bahasa eta nama hapus menghapus, delete mendelete, halang menghalangi. Jadi setelah ini ada 9, tinggal 9 teh siapa yang terhapus. Misalkan dengan proses ini
ternyata hanya tinggal 4 lagi ahli waris yang harus mendapatkan bagian itu. Jadi itu ujuk-ujuk dibagikan di musalapan, pakai dulu proses hijab wajib dulu. Setelah hijab wajib selesai, lari ke proses yang keempat. Siapa-siapa saja yang mendapat dawil kurud. Dawil kurud itu bagian-bagian tertentu, setengah, 1/4, 1/8, 1/6, 1/3, 2/3. Dawil kurud, atau juga ada yang kebagian asobah, sah-sawai. Setelah ini selesai, tinggal hitung. Jadi nggak sakit prosesnya. Kadang-kadang kita bermasalah itu di nomor 1 dan nomor 3. Kita sering bermasalah. Nah jadi lebih, nah jadi kurang, nggak di permasalahan atau gitu. Kalau ini alurnya seperti ini sudah dilaksanakan, insya Allah penghitungannya akan lebih mudah. Akhirnya contohnya kira lah. Kita contoh kasus aja dulu sebelum kita mendalami diktat ini. Seseorang meninggal yang ditinggalkan pertama suami. Sarenang suami mah tuh perlu diangkatannya. Sarenang, Tad, suami mah tuh perlu diangkatannya. Kamu istri perlu diangkaan, bisa 2 di lu kan. Suami mah tuh. Yang kedua anak perempuan. Jumlahnya misalnya 4. Yang ketiga saudara laki-laki sekandung, jumlahnya 1. Yang keempat saudara perempuan sekandung, jumlahnya 3. Ibu nggak ada. Ini terakhir. Oh udahlah, 4 aja dulu. Sekarang kita lihat yang pendataan ahli waris. Suami ada di golongan ahli warisun, berarti dia termasuk ahli waris. Anak perempuan adalah bintun, masuk ke ahli warisan. Saudara laki-laki sekandung, akhun sakik ada di ahli warisun, dia masuk juga. Kemudian saudara perempuan sekandung, ukhtun sakikoh, dia juga masuk ke warisan. Berarti ini semua dapat dikategorikan sebagai ahli waris. Nomor 2 sudah selesai. Kemudian kita masuk ke hijab mahjub. Meninggalnya istri. Yang meninggal pasti istri karena ini ada suami. Bisa dibuka di bagian yang hijab mahjub, lembar ketiga. Lembar ketiga, kita cek suami di golongan al-mahjubun. Suami itu jauz. Dari nomor 1 sampai nomor 12 ada nggak kalimat zauz? Dari 1 sampai 15. Yang lembaran ketiga, al-mahjubun minal warisin. Ada nggak suami? Nggak ada. Nggak ada. Berarti suami tidak terhapus, tidak terhijab. Ini berarti dapat jadi ahli waris. Sekarang bintun di bagian yang keduanya, al-mahjubat. Ada nggak bintun tertera di situ? Nggak ada. Nggak ada. Berarti bintun juga dapat warisan setelah diseleksi dengan hijab mahjub. Kemudian saudara laki-laki sekandung, akhun sakik. Ada ya. Adanya di nomor 3. Mahjub berarti dia. Akhun sakik, syaratnya dia termahjub jika ada pertama ibnun, ada anak laki-laki. Di sini ada anak laki-laki nggak? Harus ada syaratnya.
syaratnya itu dia terhijab kalau ada anak laki-laki. Kalau ada yang di atasnya. Nih, Belum lah satu-satu. berarti kan nggak ada anak laki-laki. Betul. Ibnul ibni, ada nggak cucu laki-laki dari anak laki-laki? Nggak ada. Nggak ada juga. Abun, bapak, ada nggak? Nggak ada juga. Berarti saudara laki-laki sekandung tidak terhijab. Dia dapat juga bagian, kan lebih itu. Kemudian yang terakhir saudara perempuan sekandung. Uhtun sakikoh ada di nomor 4 bagian kedua di Al-Mahjubat. Uhtun sakikoh dia terhijab oleh pertama ibnun. Ibnun tadi nggak ada. Ibnul ibni juga nggak ada. Abun juga nggak ada. Berarti ini juga dapat. Beres, berarti semua mendapat bagian. Proses ini sudah terselesaikan. Tinggal sekarang lari ke zawil furud atau asobah. Sekarang suami berapa bagiannya? Dibuka lagi lembaran yang selanjutnya. Kalau ada bapaknya masih ada. Mas juga. Sekarang suami itu zauj. Zauj dapat setengah awalnya. Yang nomor 1 mustahik nisfu. Zauj dapat setengah dengan syarat, tapi ada syaratnya bila far'ul mayit. Kalau tidak ada far'ul mayit. Far'ul mayit di sini, far'un itu kan cabang. Cabang dari mayit berarti anak dan cucu. Kalau ada anak dan cucu berarti si suami tidak jadi mendapatkan setengahnya. Ke bahasa barat itu kebagian pindah ke bagian yang seperempat. Nomor 2. Yang ke nomor 2 mustahik rubu zauj ma'a far'ul mayit. Suami beserta far'ul mayit karena ada kan anak perempuan far'ul mayitnya. Iya. Berarti ini Empat. kebagiannya 1/4. Iya. Sekarang anak perempuan berapa kebagiannya? Anak perempuannya ada 4. Berarti termasuk ke kategori bintani fa'ak saro. 2 anak perempuan atau lebih. Bintani fa'ak saro di sini bagiannya adalah 2/3. Yang nomor 4. Bintani fa'ak saro dengan syarat bila ibnun jika tidak ada anak laki-laki makdudah. Makdudah itu lebih dari 1. Di sini tidak ada anak laki-laki, kemudian jumlahnya 4. Berarti dia cocok dengan syaratnya, dia kebagian 2/3. Kemudian sekarang saudara laki-laki sekandung atau saudara perempuan sekandung. Saudara laki-laki sekandung kita cari di sini yang namanya akhun sakik ada nggak di bagian setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Ma'dudah tadi Pak? Mu'adudah Apa tadi? lebih dari 1. Anak Terbilang laki-laki. Anak laki-laki. adat ma'dud. Di sini tidak ada ahun sakik. Ternyata ahun sakik itu adalah bagiannya asobah. Ada di bagian asobah yang lembaran selanjutnya. Asobah itu ada 3 macam. Ada asobah binafsi, ada asobah bil goer, ada ma'al goer. Di sini yang asobah binafsi ada 13 yang golongan laki-laki itu. Termasuk salah satunya ahun sakit. Nomor 5. Iya. Ahun sakit kebagian jadi asobah. Sisa. Jadi asobah itu bahasa Sundana, bahasa Indonesianya sisa. Jadi asobah. Terus bagaimana yang saudara perempuannya? Yang saudara perempuannya asalnya mendapat bagian tertentu. Di sini ada. Tapi karena ada saudara laki-laki ketarik sama saudara laki-laki jadi asobah juga. Disebutnya asobah bil goer. Kalau yang tadi saudara laki-laki disebutnya asobah binafsi, dia sendirinya jadi asobah. Karena tidak ada lagi yang di atasnya yang lebih dekat yang jadi asobah,
seperti ibnun, abun tidak ada, maka si saudara laki-laki alun sakik jadi asobah karena dirinya sendiri. Dan si saudara perempuan dia jadi asobah karena bersama-sama dengan saudara laki-laki, disebutnya asobah bil goer. Maka ini juga jadi asobah. Beres tinggal dihitung sekarang. 4 dan 3 berarti di angka 12. Seperempat berarti jadi 3 per 12. 2 per 3 berarti 8 per 12. Berarti jadi 11 per 12. Ada sisanya 1 per 12 untuk saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung. Bagi 2. Jumlahnya yang ini 3, yang ini 1. Laki-laki biasanya 2 bagian dari perempuan. Berarti ini kali 2, ini kali 1. Berarti jumlahnya jadi 5. Ini aja sisa ini bagi 5. Lalu sisanya 100 juta. 1/12 100 juta. Berarti yang saudara laki-laki sekandung kebagian 40 juta. Yang saudara perempuan sekandung masing-masing 20 juta. Beres. Jadi gitu alur penyelesaian waris itu. Toma kali ya, pokoknya alurnya seperti itu. Jadi pertama tirkahnya dulu berapa, bereskan gitu. Pamikalurna aya kumaha? Pamikalurna abun jadul. Kalau kan ini mah contoh soalnya seperti ini. Contoh soal penyelesaian alur ini, jika soalnya seperti ini, maka hasilnya seperti ini. Jadi yang harus dipahami itu adalah kita dalam menjalankan waris harus mengikuti alur ini. Tirkah heula bereskeun supaya jelas berapa totalnya tirkah itu. Setelah dikurangi ini itu, setelah dipisahkan dengan ini dan itu. Kemudian data ahli warisnya siapa saja yang disebut al-warisun dan al-warisat tadi yang 15 dan 10 golongan tadi. Kumaha carana? Ya perlu dihafalkeun. Anu 15 hafalkeun, anu 10 hafalkeun. Lamun teu ke mau kieu terus atau mau laptop. Itu asabah bin nafsi nu handapna asabah bil goer mah bil goer. Upami mal goer mah mungkin Mal goer ada contoh di. Iya. Bil goer. Setelah ini selesai, lihat lagi apa semua dapat bagian atau ada yang tidak dapat bagian melalui proses icet masuk tadi. Saham kadelet, saham icet. Beres eta ternyata ada 4 orang misalkan yang kebagian itu saham kebagian dawil kulud, saham kebagian atau bahasa. Setelah itu selesai tinggal dihitung seperti tadi hitungannya. Kadang-kadang ini yang tidak dipahami oleh santri-santri atau murid-murid yang belajar tentang waris. Jadi liar sorangan gitu kan. Ieu teh ahli warisna aya salapan ketika nu ieu kabagian sapertilu, ieu kabagian sapergenep, ieu kabagian saperdalapan, ieu satengah geuning jadi leuwih cenah gitu. Jadi kumaha urusanana gitu. Kalkulatornya salah. Kalkulator. Jadi yang harus dipahami ini dulu sebelum kita belajar lebih mendalam lagi, pahami dulu ini alurnya gitu. Maka sebelum dilanjutkan ada pertanyaan dulu tentang alur penyelesaian masalah waris. Definisi wasiat tuh. Wasiat itu harus ke ahli waris apa wasiat? Contohnya ada kayak almarhum bapak saya, saudara-saudara bilang wasiat, tapi saya nggak dengar. Anak-anaknya juga nggak ada yang dengar gitu loh wasiatnya. Kalau wasiat versi Paroid seperti yang dijelaskan tadi bahwa wasiat itu bukan ke ahli waris dan jangan lebih dari 1/3. Nah maksudnya tuh ngasih wasiatnya, ngasih wasiatnya itu harus ke anaknya apa ke siapa? Saksinya saksi. Harus ada saksi. Jadi orang tua tuh meninggal, terus ada wasiat katanya. Saya tanya-tanya ke saudara sekandung itu nggak ada yang dengar wasiatnya apa. Jadi karena harus ada pembuktian, maka wasiat itu bisa dibuktikan dengan 2 hal, bisa dengan catatan, bisa juga dengan kesaksian.
Kalau catatan nggak ada, kesaksian nggak ada, berarti itu bisa dibatalkan. Di atas materai. Tidak ada wasiat. Karena harus ada saksinya. Wasiat itu misalkan ketika sakitnya udah repot itu, saya mewasiatkan kan di situ misalkan ada orang. Nah, itu kan bisa jadi saksi. Itu bisa dibenarkan wasiatnya, bahwa wasiat ada gitu. Jadi kasusnya waktu itu ngomongnya itu wasiatnya itu sebelum repot sakitnya. Kan meninggalnya di rumah kakak di Jawa. Begitu pulang ke Bandung saya, ada wasiat ada gini-gini. Apa wasiat apa di Jawa aja nggak ngomong ada wasiat. Nah, penyelesaian hal seperti itu biasanya kalau memang itu tidak ada kesepahaman, tidak ada kesepakatan, maka salah satu caranya lari ke pengadilan agama, biar hakim yang memutuskan apakah itu boleh jadi wasiat atau tidak. Kalau kita, apalagi ustadz gitunya, tidak ada punya hak untuk menghakimi seperti itu. Dia wasiatnya apa juga nggak tahu lagi. Jadi ini itu hartanya itu bukan harta tua. Tua itu kan meninggal yang perempuan. Kan bagian ibunya itu masih ada. Nah, bapak itu yang karena anak laki-laki kan yang lebih tahu dia. Ngewasiatin, tolong tanyain gitu loh. Saya bingung mana wasiatnya nggak ada. Karena saudara yang lain itu kan mungkin juga kan perkiraan saya mungkin karena mau dapat aja gitu kan. Jadi tetap pembuktian harus ada. Salah satu metodenya ya dari catatan bukti kita melihat atas bukti, atau juga dari kesaksian. Itu bisa dijadikan sandaran. Walaupun cuma satu orang. Harusnya kan 2 biasanya. Diwarisnya sama juga. Harus 2 orang saksi. 2 orang. Pakap nu udah aya akte kan. Sama, jadi ketentuan saksi sama gitu. Harus ada 2 orang. Wakaf. Kalau itu kurang, kemudian tidak bisa disepakati oleh ahli waris bahwa ini itu wasiat atau bukan, baru seperti itu. Satu-satunya cara adalah dibawa ke pengadilan untuk diputuskan oleh pengadilan apakah ini wasiat atau bukan. Tapi biasanya kalau kita sudah memiliki kelegowaannya, kelapang dadaan gitu, biasanya jarang jadi masalah gitu. Kalau memang itu wasiat, meskipun cuma 1 orang yang tahu, pasti itu dianggap sebagai wasiat, asal tidak bertentangan kan dengan syarat-syarat wasiat yang lain kan, tidak lebih dari 1/3 dan bukan ke ahli waris. Cuman kadang-kadang tidak ada kelapangan dada seperti itu, karena melihat mungkin harta nambahnya kan seperti itu. Paling aman satu-satunya dibawa dulu ke pengadilan untuk kasus yang itu. Kalau yang lainnya kan masih bisa dibagikan ya. Jadi akhirnya saya tanya ke lakinya itu kan masih ada. Saya tanya, gimana? Kan saya juga masih hidup. Ya udah kalau masih hidup mah. Saya nggak mau nanya lagi. Makanya harus ditekankan dari awal gitu, ketika pembagian, bahwa ini adalah titipan, udah dikembalikan ke Allah, dan Allah mengembalikan lagi, dan harus sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Allah. Itu yang harus ditekankan terlebih dahulu supaya bisa diterima oleh semua. Kalau itu nggak ditekankan terlebih dahulu, mungkin saja terjadi seperti itu. Ada yang lain? Upang sanes ahli waris teh anu teu kabagian kan? Maksudnya Kan tadi wasiat teh sanes ke ahli waris. Eno kumaha misalkan dina hiji masalah sapertos eta tah aya nu teu kabagian tapi pas dina masalah nu sanes kabagian misalkan. Jadi misalkan kieu nya sok aya anu ngurus nu sakit teh misalkan ninina diurus misalkan ku anu teu termasuk ka alwarisun yang alwarisan gitu kan. Terus saya ngawasiatkeun ka dinya padahal masih kena aya kekaitan darah. Boleh kan seperti itu karena dia bukan ahli waris. Tapi kalau dia ahli waris termasuk ke dalam yang 25 itu membatalkan wasiat. Berarti kan iya aya nu kamahjubnya, kan eta teu narima warisan. Nah, kalau yang kemahjub itu masih termasuk ahli waris. Oh, itu masih termasuk ahli waris. Pokoknya yang 25 orang itu tidak boleh dapat wasiat. Oh, anu 25-nya. Yang di luar 25 dapat wasiat. Contohnya yang paling dekat adalah cucu perempuan dari anak perempuan. Itu ahli waris. Bahasa Arabnya bintul Bukannya. binti, itu bukan ahli waris. Padahal kan dekat kan hubungan cucu perempuan dari anak perempuan. Misalkan manehna anu
ngurus gitu. Jadi yang wasiat itu harus ke yang 25 tadi. Yang bukan Yang ya. Selain. Selain 25. Jadi double kan, ongkos warisan dapat, nantinya wasiat dapat. Kalau anak angkat, Tat, Anak angkat apa kok mau itu mau bukan ahli Lain. waris. Bukan. Wasiat boleh. biar Pihak keluarga. tapi wasiat. Wasiat boleh untuk anak angkat. Kalau udah dihitam pengadilan anak angkatnya gimana? Tetap Nggak berdapat. nggak boleh dapat, nggak Nggak dapat masalah waris kan maksudnya. tidak termasuk ahli waris, Iya. bukan ahli waris dan ahli waris. Saya kan tadi yang dapat waris itu pertama karena perkawinan, Intina. yang kedua karena hubungan darah nasab, yang ketiga karena seagama. Tapi seagama juga meliputi semua, harus meliputi juga yang nasab sama yang perkawinan itu. Kalau anak angkat meskipun Termasuk. sudah dilegalkan oleh pengadilan, Secara tetap agama. Palsu. dia bukan Keluarga. waris ke ahli waris kita. Secara agama. Secara agama. Jadi dia tidak termasuk ahli waris dan dia berhak mendapatkan wasiat karena bukan ahli waris. Jadi wasiat itu harus ke bukan ahli waris. Nah, Kalau ustad gitu menang masih. Ustaz. Masih gak nama ayah ya? Kalau lewat. Itu motornya yang ustad tidak bisa gitu. Asal motornya nominalnya bukan lebih dari sepertiga tirka gitu. Kalau setengah tirka masih kaci. Lamun mau lagi dipotong deui gini sisina jadi sepertiga. Pemiwala saina kan berarti nu fokusna saina ya. Terus gaduhan amat atau napi abid. Eta mah untuk teori saja lah, nggak perlu ditendang. Udah gak ada. Udah nggak ada sekarang. Perbudakan udah nggak ada. Nah, kalau yang buat tirkahnya itu Tapi kan misalkan tanah Perlu. rumah diduitin dulu, dinilai nominalin dulu. Ya, kalau bisa dinominalkan supaya jelas nggak baginya sabar-sabar. Modelnya estimasi kalau perkiraannya gitu. Iya rumah misalkan kamu dijual sabar gitu. Berarti kebagiannya sabar-sabar. Meskipun nggak dibagikan pas waktu itu, tapi pas nanti dibagikan tetap bagiannya ada gitu. Ini misalkan bagiannya setengah, ini sama tinggal dikalikan karena nominal ketika dijual rumahnya. Kalau kan terjadi dari 4 anak misalkan berupa berbentuk tanah, 2 mau dijual, 2 enggak, atau 1 mau dijual, yang 3 enggak, dijual pun nanggung ya. Karena kan cuma 1, paling cuma 20 meter misal, cuma buat apaan kan gitu. Itu biasanya solusinya kayak gimana? Solusinya dibeli ke ahli waris. Sama yang 3 lain, kasih duitnya. Atau lawan mah biasanya sok banyak ngasih. Ieu mah merewe jang dulu saya nu ada dariku gitu. Dikasih. Biasanya gitu atau kalau enggak dibeli sama ahli waris. Oh seperti ini kejadian misalkan dari rumah diperkirakan 150 juta, tapi ternyata setelah dibagikan waris, misalkan setelah proses, ternyata pas dijual itu rumah menjadi 200 juta, jadi Bagus lebih bagaimana itu? Ya bagus. Tinggal tambahin doang. Bagi rata aja. Enggak tinggal dikali deh ya kan. Tapi Dikali bisa bagiannya ini. Oh diulangi lagi atau gimana? Bukan. Tapi Persentasinya di kita patokannya bukan ke nominal barangnya, tapi ke persentase. Oh iya. Pembagian ininya. Tapi Iya itu kebagiannya saparapat, tina 200 juta gitu. Juga nu tambahannya wasiat ya Ustaz Len. Sok aya nu ngabagikeun kenging separo nih kumaha. Termasuk Pak, termasuk. Separuh keamanan. Dibagikeun ku Ustaz. Biar ustaz dapat kabar. sekian persen kan ada kan? Oh, itu Teh, mah kuliah bahasa lagi. ieu nama kuliahna Ya usur. kuliah usul. Oh jantan Usul kumaha di luar hukum eta menternya. Kebijakan menternya. Sampai saat ini Persentasenya itu saya belum menemukan dalil nu kuat tentang usur bahwa si ustad ngabagikeun Kudu teh sekian. kudu kabagian 1/10 na. Oh teu aya. Kabayang atuh ayeuna lamun hartana 1 juta, Oh. 100.000 si ustad kabagian, lamun 1 miliar 100 100 juta, bari keluarga lain. Naon lain. Usaha Hitung ngumpul lain deh. dengan hitung ngumpul, bari paling ge sajam ge Ah, beres. Serius ngaji 100 serius. juta. Nah, justru tadi jadi naon ya heureuy gitunya. Sekarang banyak anu datang ke KUA ngabereskeun masalah waris, ditanya, "Emang nggak ada ustad di lembur gitu?"
ayah jangan kudu mere 1/10. Oh. Jadi nggak mau ditarik. ditarik 1/10 usur teh kan usur tina asal teh. 1/10 itu dari mana mereka ngambil dari? Nggak tahu tuh eta saya nyari nggak ada dalilnya gitu. Budaya. Eta teh kebanyakan budaya 1/10 teh ayana di golongan NU. Oh iya. Nah, di Persis Muhammadiyah mah nggak ada yang menggunakan Usur. usur. Emang kan kebanyakan di NU emang usur mah gitu. Tanya ke Tad, Usul. dalilnya Dalilnya mana di mana? gitu Kitabnya ya? gitu kitabnya naon. Kitabnya Saya can naon, manggihan masalah tapi kan usur. kayeuna usur teh gitu. Pertos jakat. Tapi lamun kembalikan ka non ka ahli warisnya, lamun ayeuna secara ahli waris teh tentang usul gitu nya awal mah ridho, nu penting mah ieu maslahat. Ini adalah Itu jadi masalah. jadi masalah. Tina usulnya asyaro 1/10. Tadi Pak. Sepertos. Iya ge Komisi lah. Dia melenceng Pak Haji sepertos ini perkawis jakatnya. Pan jakatnya ibadahnya. Pan aya sabab aya syarat. Jakat sabab nanti nisab. Syaratna kedah haul. Misalkan pan teu acan nisab beureunan hek ngeluarkeun zakat dituntut teh gitu. Juga kumaha tanya abi teh aja geus pertos asbab. Jakat boleh tuntut gitu. Pertos gaji ya gaji 2 juta. Nusok nuntut mah jaksa. Hah? Jaksa nusok nuntut. Jakarta terang nuntut. Kan jakat. Jakat. 2 juta tadi dikeluarkan untuk. Model gaji PNS kan ya sudah dipotong. Ini tapi di luar pembahasan ya di luar. Paling mungkin nggak bahas paroin. Kemarin. Ini gajinya. Dan bab zakat Tapi nggak jakat. Ada pertanyaan lain cukup lah ya. tentang ya Cukup. alur. Pokoknya usul mah kuat ya. tapi kembalikan ke ahli waris sebenarnya. Jadi sebenarnya itu peluang buat Ustadz Endar supaya dapat banyak pasien. Di sini ada juga kalau ahli waris nggak ada ke siapa ada juga di sini. Nggak ada di situ mah. Iya masalah teknis. Kalau ahli waris nggak ada sama sekali larinya mana? Ke Baitul Mal. Baitul Mal kalau dari kompilasi hukum ke negara. Nah sekarang Baitul Mal ini di negara kita Kebaik kalau dikompilasi kan dikembalikan ke Baitul Mal pemerintah berarti baik. Kayak punya anak Ini memang benar ini belum paham gitu paham. Jadi sekali lagi alurnya yang harus dipahami seperti ini. Pertama tirkanya harus jelas dulu sabaraha-sabarahana setelah diselesaikan ini itunya. Utang piutang dan naon kemudian statusnya juga harus jelas apa ini wasiat, apa ini hibah, apa ini milik dari almarhum atau almarhumah, baru itu jadi tirka. Kemudian data ahli warisnya yang dari al-warisun dan al-warisat yang jumlahnya 25 ada berapa orang sisanya. Kemudian setelah terdata pakai metode hijab mahjub, sahanu ka hijab, sahanu teu. Setelah itu baru dibagi siapa yang bagian tertentu, siapa yang dapat asobah, baru dihitung. Paling ini aja kan yang perlu ditekankan istilah-istilah al-warisun dan al-warisatnya ini. Ini kan walaupun sudah dibahasa Indonesia kan, masih bingung. Ya makanya sekarang kita anak laki-laki saudara seayah. Nah, yang Tirka udah jelas ya. Iya. Iya mah pokoknya penyelesaian seperti itu Tirka. Sekarang kita